Kedua nih cerita. Pendek. Cuman Kibang Gimana? Bang Hibah. Pendek. Hanya mau cerita seimbang dah. Lo nggak tahu urut ni kadang-kadang ah. Anta tapi saya ada berkuara ada lah. Hanapu, 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 Formalitas ya, ya kan. Tapi Hanapu percaya. Makanya dia dalam, makanya kadang-kadang Dalam Alkitab dibilang begini, kamu mengenal mereka dari buahnya dan dari buahnya lah kamu dikenal. Nah, kalau ya, saya bertemu dengan orang Aceh, saya selalu memberikan nasihat. Ya, ya, kamu wajib sholat sehari semalam 5 waktu. Nah, banyak orang Aceh yang berkata kepada saya begini, Bang Pendi, kenapa abang suruh saya sholat sementara abang sudah kafir? Saya bilang, kalau kamu tidak sholat, kamu berdosa. Kalau kamu berdosa, kamu ke neraka. Kalau kamu sudah di neraka, kamu kekal dalam neraka. Nah, terus kenapa Bang Pendi tidak sholat? Nah, saya sudah Kristen. Ya, saya sudah Kristen. Nah, kamu harus ya, melakukan kewajibanmu. Nanti kalau saya ajak ya. kamu untuk masuk Kristen, nanti dibilang penistaan agama. Nggak bisa. Nggak bisa macam itu ya, nggak bisa macam itu kan. Tapi kalau apa itu yang semuanya ada ideologi masing-masing ya kan. Tapi Betul. apa, walaupun nanti suatu hari, siapa tahu nanti suatu hari sekarang murtad, kan ada kisah-kisah yang lalu dari Benar. muslim jadi murtad, dari murtad jadi muslim lagi kan. Kan itu satu sesuatu yang yang tidak pasti, ya kan? Nanti kalau sesuatu yang tak pasti, pada akhir hayatnya kemana kita akan berpikir, kemana Benar. kita akan kembali, Sama ya kan? dengan sama dengan Nah, Bang Muhibah kan. Bang Muhibah sekarang berpikir, "Wih, aku mantap nih dalam Islam." Ya kan? Nah, suatu nah, saat tidak pernah berpikir jadi murtad. Karena tidak ada dalam pikiran Abang Muhibbah untuk murtad. Gimana nanti bila suatu hari murtad? Ini kan tidak ada yang tahu ini. bagi saya tidak. Memang tidak, saya tak layan yang itu tuh. Tapi kalau yang Saya lain, juga saya saya dulu juga melayang. seperti itu, Bukan, Bang bukan, bukan. Muhibbah. Ini serius. Saya dulu seperti itu juga. Saya tidak pernah mau murtad, saya takut murtad, ya. Karena dengan ancaman, hinaan, makian, itu satu. Yang kedua, takut murtad karena neraka jahanam menanti. Karena dibilang kalau orang yang murtad itu bukan bukan saja masuk neraka, tetapi jadi kayu bakar api neraka. Makanya sebelum saya murtad dulu, saya berdoa kepada Allah. Apa doa saya? Ya Allah, tetapkan iman saya dalam Islam. Jangan sampai saya murtad. Saya takut sekali. Karena inna dina indallah Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah Iya. agama Islam. Wa man kharajal minal islamu yadkhulun nar. Wa man la yashhadu Iya. bisyadu an la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Tetapi pada suatu hari, hal yang tidak pernah saya impikan, hal yang tidak pernah saya pikirkan justru terjadi pada saya. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Anat tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah titik awal saya berpikir. Berarti kalau saya mau ke surga, harus melalui Yesus. Ini Bang Muhibbah. Iya. Tapi itulah, begitulah kira-kiranya. Kalau kita memperdalamkan sesuatu, ada titik temunya. Tapi Ya, kepercayaan ini, kalau kita sudah kepercayaan yang permulaannya, tapi yang sebenarnya tidak boleh dikatak-katik lagi dengan pemahaman-pemahaman yang lain, kan? Tapi ya, apabila buat, ini sudah terjadi, kan? Selepas ya. itu, mungkin ini satu formalitas untuk kehidupan sementara. Boleh jadi kita tak boleh nak fitukan kepada seseorang yang macam ini kan, macam Fendi kan, nama Fendi. Benar. Siapa Begitu tahu juga Bang nanti Muhibbah ini yang saya hari bilang. begini. Begitu Ah, juga Bang Muhibbah seperti yang saya bilang tadi. Abang boleh ah, sekarang senyum-senyum, senyum-senyum agamaku Islam, agamaku paling benar. Lah suatu hari nanti ketika Tuhan jamah, Alkitab kami berkata bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika Tuhan tapi jamah, ya, ketika ya, Tuhan tangkap, abang tidak bisa ah, berkata, oh jangan, aku Islam ini, oh bukan, jangan, aku bukan harus itu. ngomong dulu sama mamaku, oh jangan, aku harus minta izin dulu sama tengku-tengkuku, sama ustadku, sama kiaiku, oh nggak bisa lagi bang. Kalau Tuhan Iya, sudah jamah, Tuhan sudah tangkap, bang Wibah, ya, kalau kita ini, nah abang dengar segera, dulu. abang akan segera murtad. Saya percaya, sekarang boleh abang ketawa. Kalau kita di bidang itu tadi itu, Allah Ta'ala tidak melepaskan kepada selain daripada agama yang lain. Hanya dengan ikhtiari manusia, ikhtiari Ya, basyari. Macam ya, kita yang percaya kepada Islam ni,
yang percaya kepada qada dan qadar, itu ya yang qada itu oke, yang qadar itu qada dan qadar jahat dan buruknya. Yang buruk itu bukan semata-mata daripada dia sendiri, hanya berkaitan dengan ikhtiari. Makanya waktu di ikhtiari diizinkan untuk pilihan oleh ikhtiari. Itu bukan disalahkan Tuhan, tapi kalau apabila kita nih sebuah itikadi yang hakiki, tidak boleh kalau tidak diusahakan oleh manusia. Begitu Abang Bini. Abang Bini pun paham kan ayat-ayat dan hadis tadi sudah mengatakan pada saya. Ya, saya tidak percaya lagi tentang itu. Ah, Saya sekarang lebih percaya qala Yasu'a. Saya lebih percaya sekarang apa yang dikatakan oleh Yesua HaMashiach, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia adalah firman yang hidup, tidak ada nggak celah apa-apa. sedikit pun pada dia. Nggak Ya. apa-apa. Nggak apa-apa yang itu. Jadi Tapi pada kerinduan saya permulaan. supaya Bang Muhibbah suatu saat bisa terbuka hatinya, bisa terbuka pikirannya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min Haleluya. zalik. Nah, itu doa saya. Nauzubillah min zalik Ya. kan. Nggak Doa apa-apa, nggak saya apa-apa. bagaimana orang sebanyak-banyaknya dari ujung timur, ujung barat, dari utara, selatan bisa percaya kepada Yesus. Itu doa saya. Nah, saya Ya, tidak ya mengajak abang untuk terserah. percaya kepada Yesus, tetapi doa saya, setiap orang yang lihat live saya, setiap orang yang nonton live saya, apalagi orang yang sudah naik sharing dengan saya, hatinya dijamah oleh Tuhan, pikirannya dijamah oleh Tuhan, supaya orang itu bisa terbuka hati, bisa terbuka pikirannya, sehingga orang itu bisa melihat kebenaran Tuhan. Ya, orang itu bisa melihat terangnya Tuhan. Nah, jadi saran saya kepada Bang Kami Muhibbah, pun juga. buka hati Ya, Bang, ya, buka pikiran, tempatkan ya. tempatkan pikiran di tempat yang netral, supaya bisa melihat Ya. kebenarannya Tuhan. Kami pun ada pengalaman kita sendiri dengan itu tadi kita sendiri. Insya Allah kita doakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah akan memberikan kepada saya jangan terlampau tergelincir daripada apa yang dia harapkan dengan Nabi Muhammad. Dengan Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan. ya. Makanya keagungan-keagungan dan kemegahan-kemegahan bagi dia yang kita percayakan takkan kita goyah lagi. Ya. Itu Sekarang pikiran dan sekarang jiwa boleh kita. lah. Gitu. Sekarang boleh lah Eh, Bang Muhibbah bicara seperti itu. Tapi sebagaimana yang sudah saya bilang tadi, ketika suatu hari Abang hatinya tidak. terbuka, pikirannya terbuka, maka cahaya ilahi itu akan masuk dalam hati dan pikiran Abang, dan Abang akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Ya. Karena firman Tuhan katakan apa? Dari ujung timur, barat, utara, selatan nanti berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Ya, dengan mulutnya orang itu mengaku bahwa Yesua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pada saat itu tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus. Misalnya nih, ketika Tuhan suatu saat menjamah Bang Muhibbah, ya, ketika suatu saat Tuhan berbicara kepada Bang Muhibbah, dan ketika suatu saat Bang Muhibbah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka Bang Muhibbah tidak ada kuasa untuk bisa Bang Muhibbah katakan, ya tidak ada satupun kuasa yang menahan Bang Muhibbah untuk datang kepada Yesus. Lah, kenapa lari? Lari teman-teman. Haleluya, ya luar biasa. Jadi kita tidak mau debat, tidak boleh debat, ya. Tapi kalau dia berbicara baik, kita juga baik. Orang itu berkata kepada saya di awal beliau naik, apa katanya? Teman-teman, apa kata beliau tadi? Ya, saya yakin Bang Pendi nanti suatu saat akan kembali ke Islam katanya. Lalu di situ saya masuk, ya. Saya katakan kalau Tuhan nanti jamah Abang, Tuhan Abang nanti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa menahan Abang. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada kebenaran. Mungkin beliau gundah gulana dalam hati dan pikirannya, akhirnya beliau turun. Tapi saya berdoa, Tuhan Yesus kiranya Bang Muhibbah yang sudah naik barusan ke Komal Hamba, sharing, diskusi secara kecil-kecilan, diskusi secara santai, kiranya kuasamu yang menjamah hati Bang Muhibbah, sehingga Bang Muhibbah bisa terbuka hati dan pikirannya. Dan suatu saat Bang Muhibbah
akan mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jamah hatinya, jamah pikirannya. Biarlah Bang Muhibah mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan. Karena tidak ada satupun kuasa yang bisa menarik orang untuk datang kepada Yesus kalau bukan roh Engkau yang menarik mereka datang. Dan juga sebaliknya, tidak ada satupun pribadi yang bisa membawa seseorang kepada Engkau kalau bukan melalui Yesus. Oleh karena itu Bapa, kami mohon dengan penuh belas kasihan, kiranya Bang Muhibah dan orang-orang yang lain yang hadir di live ini, mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach hamba berdoa. Haleluya. Amin. Belukat. Mana belukat tadi? Ada belukat barusan. Mana belukat? Ada belukat, ada belukat, ada belukat, ada belukat. Nah. Alah, Mama. Oh, udah turun dia. Halo bro. Halo, lintas malam. Ya. Iban bro, sehat? Puji Tuhan sehat, baik. Puji Tuhan sehat. Jadi Kiban masalah Tuhan Yesus ande. Apanya Kiban? Kau masuki lagi nyo. Dom pernah merumpuk dengan Tuhan Yesus? Tidak. Berarti Don kan tamong Mbak Yesus lah. Masuk, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Lebih baik Don usaha Tuhan Yesus daripada Allah kan? Ya, betul. Baiklah, nyo lun tanyong sama pertanyaan amat Don. Oke, silakan. Don berarti ne tamong ne percaya Tuhan Yesus kan karena nyo kan? Karena mungkin digaji Don kan? Siapa yang gaji? Pak Dante. Mending mungkin Don ngejak penista agama kan lagi cerita ji pun. Ya, siapa yang gaji? Coba buktikan siapa yang gaji. Karena banyak sekali tuduhan-tuduhan dari Aceh ya. Oknum-oknum dari Aceh yang menuduhkan bahwa orang masuk Kristen digaji. Ini lagi cerita ji pun kah? Coba ceritakan siapa yang gaji gitu loh. Buktikan dulu siapa yang gaji. Betul. Kalau memang karena digaji, itu banyak sekali orang yang menjual agamanya, bro. Ya, dia pura-pura pindah. Kalau dia sudah dapat uang, dia kembali ke Islam. Nanti kalau dia habis uang, dia masuk lagi Kristen. Begitu terus. Kamu karena nikah sama istri kamu yang lebih tua dan banyak uang. Mungkin disitulah kau pengaruhi ya kan? Saya masuk Kristen 2014 dimulai. Ya, di 2014 dan saya ambil keputusan untuk benar-benar memeluk agama Kristen itu tahun 2016. Nah, pada tahun 2019 akhir saya bertemu dengan istri saya dan pada tahun 2020 saya ambil keputusan untuk menikah. Pas Covid. Apalagi karena istrinya banyak uang bisa. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia, bro. Infuan lintas malam, saya masuk Kristen 2014, saya ambil keputusan 2016. Ya, lalu pada tahun 2019 saya kenalan dengan seorang perempuan. Pada tahun 2020 pas Covid, di situ saya menikah. Oke, 2014 berarti 2016 kau masuk kan? 2014 dimulai, itu saya sudah mulai murtad 2014. Ya. Jadi Ron sesat agama karena apa kon? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Tapi saya sudah sering kali jawab ya. Jadi abang masuk ke channel saya Injil Habaget, semalam saya ada upload video apa yang membuat saya murtad. Kenapa? Apa yang membuat saya murtad? Rela meninggalkan agama Islam, rela murtad. Sehingga saya tahan dalam hinaan, cacian, makian, tahan dalam semua ejekan, tahan dalam semua fitnahan, termasuk tahan dalam semua ancaman. Nah, abang lintas malam boleh lihat Injil Habaget, di situ saya baru saja upload video.
Ya, baru semalam saya upload video terakhir. Injil Habaget. Nanti abang akan mendapatkan pencerahan di situ. Apa yang membuat saya murtad, oke? Jadi kita jangan menuduh orang. Oh, di setiap ada orang yang masuk Kristen, oh dia pasti dikasih uang banyak. Nah, siapa yang kasih uang banyak? Banyak sekali orang yang DM saya, Bang Lintas malam. Bang Pendi, saya mau masuk Kristen. Apa yang dikasih kalau saya masuk Kristen? Karena orang berpikir masuk Kristen itu dikasih padahal bro Lintas malam di dalam agama Kristen juga, di dalam agama Kristen itu juga banyak orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Banyak orang yang miskin. Bukan orang kaya semua orang Kristen ini. Ada juga orang yang kekurangan. Daripada uang ini dipakai untuk mengajak kalian untuk masuk Kristen, lebih baik uang ini dikasih kepada orang miskin supaya tidak ada orang miskin yang meninggalkan kekristenan. Ini pola pikir yang harus diubah. Makanya selama ini kita jangan menerima mentah-mentah apa yang disampaikan. Selama ini kita menerima mentah-mentah apa yang disampaikan. Doktrin bahwa orang masuk Kristen dibayar sekian puluh juta, sekian ratus juta. Siapa yang mau bayar? Mana buktinya? Kalau memang ada, sudah ditangkap. Oke, kayak itu kau bilang kan. 2010 dulu ada isu. Adalah orang-orang Kristen masuk ke kampung, mau diajaklah orang Islam ini mau masuk Kristen dengan dibayar. Tidak pernah ada itu. Saya seorang penginjil, bro. Saya seorang penginjil, saya sudah masuk ke kampung-kampung, tidak pernah saya mengajak orang Islam untuk masuk Kristen lalu saya bayar. Ya, tidak. Justru di Mentawai, bro sering ke Mentawai, tahu Pulau Mentawai di mana? Saya hampir tiap bulan pelayanan ke Pulau Mentawai. Oke. Nah, di Mentawai, pemuda-pemudi Mentawai diislamkan, disekolahkan setelah diislamkan. Yang tidak mau masuk Islam tidak dikasih apa-apa. Tapi yang mau masuk Islam, dia disekolahkan, dikasih pekerjaan segala macam. Ya, hidupnya enak, dikasih gaji lagi sebulan, ada yang 400.000, ada yang 250.000. Begitu Bang Lintas malam. Bahkan apabila dia sudah mu'alaf, besoknya didatangi dan ditanyakan, maukah Anda disunat, dipotong bololo? Sekali dipotong bololo dibayar. Ada yang dikasih uang 250.000, ada yang 300, ada yang 400. Itu di Pulau Mentawai. Nah, silakan Bang Lintas malam datangi, tanyakan. Jangan bertanya kepada orang Minang yang ada di Mentawai. Ya, tapi tanyakan langsung kepada mu'alafnya. Tapi Anda jangan ketahuan bahwa Anda ini Islam. Nah, supaya mereka mau terbuka, berani dengan jujur. Jadi Anda bertanya seolah-olah Anda tidak tahu apa-apa. Iya. Benar. Nah, gitu ya, bro ya. Jadi jangan kita fitnah. Al fitnah tu asyaddu minal qatli katanya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi dalam masalah dalam Yesus, fitnah lebih hananya dia. Han berlaku fitnah yang berlaku pembunuhan kan dalam Islam. Jadi kalau orang Kristen boleh difitnah. Boleh. Nah, ini teman-teman rekam. Karena dia kalau orang Kristen itu boleh fitnah katanya. Makanya mereka banyak sekali hari-hari ini memfitnah orang Kristen. Kalau orang Kristen itu boleh difitnah ya, makanya banyak orang yang mencaci maki kita karena mereka berpikir mendapatkan pahala dengan memfitnah kita, dengan menghina kita. Tolong direkam. Sebarkan. Apa katanya? Boleh kami memfitnah orang Kristen, tidak masalah katanya, tidak berdosa katanya. Luar biasa. Kan disuruh pilih kan bunuh orang Islam sama orang Kristen kan? Lebih milih aku bunuh orang Kristen karena orang Kristen nggak dosa kalau kita bunuh. Orang Kristen tidak dosa kalau kita bunuh katanya. Siapa Tuhanmu, bro? Tuhanku. Tuhanku Allah, bukan Yesus. Apakah Allah rela melihat kamu membunuh orang? Kalau orang Kristen mungkin bisa. Apakah Allah yang kamu sembah rela melihat kamu ketika kamu membunuh orang? Daripada orang Kristen aja orang Islam sesat semua. Kamu sudah berapa lama di live saya, bro? Ada saya ajak kamu masuk Kristen? Iya, kamu nggak ajak turun, bro. Udah cukup ya, semakin ngawur kamu bicara, bro. Sudah berapa lama dia di live kita, Bapak Ibu? Apakah ada saya ajak dia untuk masuk Kristen? Tidak ada. Ya, mengerikan kawan-kawan.
Luar biasa. Inilah yang membuat saya sangat bersuka cita ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus. Mau orang bilang, oh Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Oh Yesus itu rasul, oh Yesus itu utusan. Saya belum menemukan ada orang sehebat Yesus. Ada pribadi sehebat Yesus. Ya, saya belum pernah temukan, Bapak Ibu semuanya. Makanya saya selalu berkata kepada saudara semua, percayalah kepada Tuhan Yesus, berdiri teguhlah di atas pondasi iman yang benar. Ya, jangan gadaikan iman demi apapun. Karena dikasih pekerjaan, saudara menggadaikan iman, jangan. Karena disekolahkan, saudara gadaikan iman, jangan. Karena apalagi? Karena perempuan, karena laki-laki, karena pernikahan, ya, karena hubungan, lalu saudara tinggal gadaikan iman, tidak boleh. Jangan. Bahkan saudara berpikir dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, nggak apa-apa, nanti setelah menikah saya ajak dia untuk masuk Kristen. Ini kesalahan paling fatal. Apabila saudara punya pikiran seperti itu, ini adalah pikiran yang paling fatal. Ya, niat yang paling fatal, yang sangat fatal. Tidak boleh. Alkitab sudah mencatat, sudah tertulis dalam Alkitab, terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa bersatu. Mau bagaimanapun kita mau satukan, tidak akan bisa bersatu. Ada banyak buktinya. Ya, yang kita lihat suami peringatan pelanggaran oleh tamu. Wow, peringatan pelanggaran oleh tamu, teman-teman ya. Ada banyak buktinya. Laki-laki Kristen, perempuan Islam. Perempuan Islam, perempuan Kristen, laki-laki Islam. Kita lihat seolah-olah mereka hidup bahagia, hidup tenang, hidup sukacita, tapi pada ujung-ujungnya tetap bercerai. Kenapa? Karena terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Si istri meminta kepada Tuhan Yesus, si laki-laki meminta kepada Tuhan yang lain. Jadi tidak akan bisa bersatu. Nah ini teman-teman ya, jadi jangan gadaikan iman demi apapun. Karena di dalam iman percaya kita kepada Yesus, kita menemukan semua yang kita butuhkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Ini dia Bapak Ibu. Dosis minta naik. Mana dosis? Dosis, oke. Halo bro. Halo. Ya bro, gimana bro? Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jangan puji Tuhan lah, aku puji Allah aja ya. Ya silakan bro, puji Allah, saya puji Tuhan Yesus. Tidak masalah. Ya. Jadi ketika bro bertanya kepada saya, jangan larang saya untuk mengatakan puji Tuhan. Karena saya tidak melarang saudara untuk memuji Allah. Ya betul. Jadi masalah apa nih bos? Masalah agama nih ya? Tidak ada masalah apa-apa. Saya live, kalian masuk, kalian mau ngomong apa? Iya ini bos ya kan. Kamu orang Aceh kan? Saya di Tangerang tinggalnya. Enggak asli orang Aceh kan? Bukan. Kalian jangan bilang saya Aceh, bukan Aceh. Nah, jadi dosis ini mau bicara apa di sini silahkan. Enggak, aku mau tanya ini kan. Kayak abang lintas malam tanya tadi. Ya kan? Apakah kamu udah pernah ketemu sama Tuhan Yesusmu? Ya sudah. Saya baca Alkitab. Udah baca Alkitab. Berarti Yesus itu ada di Alkitab Yesus berarti ya? Bukan Yesus ada dalam Alkitab Yesus. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa tahu tentang Tuhan itu siapa. Ya, kita bisa tahu tentang Yesus itu siapa. Seperti kamu membaca Al-Quran. Ya, kamu tahu kehendak Allah itu apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu tahu dengan kamu membaca Al-Quran. Ini kan apa namanya? Bos katanya tadi pemula pertama 2014. Udah jelas 2016 masuknya kan? Iya kan? Iya. Nah, jadi selama di Islam bos, apa kekurangannya bos?
Keselamatan. Saya tidak menemukan keselamatan di dalam Islam, dan saya menemukan keselamatan di dalam pribadi Adonai Yesus Hamasyah, dalam pribadi Yesus, dan saya menemukan kebenaran di dalam Yesus. Maka Yesus berkata di dalam kitab Wahyu, Ana al-haq, akulah yang awal, ana awwalu wal akhiru, akulah yang awal dan yang akhir. Ya, Yesus tidak menunjukkan dia yang awal dan dia yang akhir, tapi Yesus berkata kepada dirinya pribadi, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Nah, dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, Ana al-haq, akulah kebenaran. Jadi kebenaran saya nemukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Begitu bro. Jadi jangan buat perbandingan apa yang saya dapatkan dalam Islam, tidak usah. Saya sudah tinggalkan Islam. Jadi jangan bawa-bawa lagi saya ke Islam. Nanti saya jawab, kena penistaan agama. Begitu bro. Jadi berkeluarga sama orang Yesus juga kan? Orang Yesus maksudnya? Kristen, sama orang Kristen juga berkeluarga. Iya. Kenapa bro? Kita kan ini kan Islam vs Kristen lah kita bilang kan? Enggak lah, enggak boleh begitu. Jangan cari masalah. Ya. Enggak, ini bukan cari masalah lah, bos. Kita kan curhat nih kita bilang. Curhat lah. Nah, ya kan? Berarti kamu di Islam tidak ada kenyamanan lah kita bilang. Saya tidak bilang tidak ada kenyamanan. Saya menemukan kebenaran di dalam Yesus. Saya menemukan keselamatan di dalam Yesus. Tapi kalau saya lebih banyak di Islam. Ya, karena masalah. Berarti kalau Bro Dosis bilang lebih banyak di Islam, berarti dirimu pernah di Hindu, pernah di Buddha, pernah di Kristen, pernah di Katolik, pernah di Konghucu, tapi lebih banyak di Islam, gitu bro ya? Kan dirimu bilang dirimu lebih banyak dirimu bilang barusan dirimu lebih banyak di Islam. Berarti dirimu pernah di Kristen, pernah di Buddha, pernah jadi Konghucu, pernah di Hindu, pernah di Katolik. Saya begitu, enggak. Saya kan nggak pernah, saya kan nggak bilang. Tapi dirimu bilang barusan lebih banyak di Islam. Pengalaman hidupnya aku bilang. Oke, bro. Oke. Sehat-sehat ya, bro. Sehat-sehat ya. Sukses selalu, panjang umur, mudah rezeki, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa ini. Aduh.